Bagaimana jika suatu hari kalian menemukan sebuah pintu tua yang sudah terkunci selama 50 tahun? Sebuah pintu yang tidak pernah dibuka oleh siapapun selama setengah abad. Pintu yang keberadaannya diketahui banyak orang, tetapi tak seorang pun berani mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di baliknya. Bayangkan selama puluhan tahun berbagai cerita berkembang. Ada yang mengatakan di balik pintu itu tersimpan harta karun yang nilainya tak terhitung. Ada pula yang yakin bahwa ruangan tersebut menyimpan rahasia kelam yang sengaja disembunyikan oleh pemilik rumah terdahulu. Bahkan tidak sedikit yang percaya bahwa pintu itu menyegel sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilepaskan. Semakin lama pintu itu tertutup, semakin banyak pula cerita yang lahir. Generasi demi generasi tumbuh dengan kisah yang berbeda-beda. Anak-anak kecil dilarang mendekatinya. Orang dewasa memilih menghindarinya. Dan ketika malam tiba, tidak ada seorang pun yang mau berada di dekatnya. Namun semua misteri itu akhirnya mencapai puncaknya ketika seseorang memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama 50 tahun tidak pernah dilakukan siapapun. Ia memutuskan untuk membuka pintu tersebut. Apa yang ditemukan di dalamnya benar-benar mengejutkan. Bukan hanya karena isi ruangan itu tidak sesuai dengan dugaan siapapun, tetapi juga karena rahasia yang tersimpan di balik pintu tersebut perlahan mengungkap sebuah kisah yang telah terkubur selama puluhan tahun. Kisah yang mengubah cara seluruh desa memandang rumah tua itu. Kisah yang membuktikan bahwa terkadang misteri terbesar bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang terlupakan. Kisah ini bermula di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian kota. Di pinggir desa itu berdiri sebuah rumah besar peninggalan masa kolonial. Rumah tersebut tampak berbeda dari bangunan lain di sekitarnya. Ukurannya jauh lebih besar. Pilar-pilar kayunya masih berdiri kokoh meskipun dimakan usia. Namun waktu telah meninggalkan jejak yang begitu jelas. Ket dinding mengelupas di berbagai sisi. Jendela-jendela pecah dan dipenuhi debu. Sebagian atap sudah runtuh. Rumput liar tumbuh tinggi menutupi halaman depan. Pohon-pohon tua mengelilingi bangunan itu hingga membuatnya tampak semakin suram. Warga setempat mengenal bangunan itu dengan nama Rumah Tua Arwana. Tidak ada yang benar-benar tahu asal-usul nama tersebut. Bahkan orang-orang tertua di desa hanya meneruskan nama itu dari generasi sebelumnya. Rumah tersebut sudah lama tidak berpenghuni. Pemilik terakhirnya menghilang secara misterius sekitar tahun 1970-an. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada pula yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah peristiwa itu, rumah tersebut dibiarkan kosong. Seiring berjalannya waktu, rumah itu mulai diselimuti berbagai cerita aneh. Ada yang mengaku mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah pada tengah malam. Ada yang melihat cahaya bergerak di balik jendela lantai 2. Bahkan beberapa warga bersumpah pernah mendengar suara seseorang sedang berbicara dari dalam bangunan yang jelas-jelas kosong. Tidak pernah ada bukti yang membenarkan semua cerita tersebut, tetapi ketakutan masyarakat terus tumbuh dari tahun ke tahun. Karena itulah rumah itu menjadi tempat yang dihindari. Anak-anak yang bermain terlalu dekat akan segera dipanggil pulang oleh orang tua mereka. Para petani yang melewati jalan di dekat rumah itu akan mempercepat langkah ketika matahari mulai terbenam. Tidak ada yang ingin berurusan dengan bangunan tua yang dianggap menyimpan begitu banyak misteri. Keadaan itu berlangsung selama puluhan tahun hingga suatu hari datang seorang pria bernama Dimas. Berbeda dengan warga desa yang menghindari rumah tua tersebut, Dimas justru tertarik padanya. Ia adalah seorang peneliti sejarah yang gemar menelusuri bangunan-bangunan lama. Baginya, setiap rumah tua menyimpan cerita yang menunggu untuk ditemukan. Semakin misterius sebuah tempat, semakin besar rasa penasarannya. Ketika mendengar tentang Rumah Tua Arwana, Dimas segera datang ke desa itu. Ia meminta izin kepada pihak setempat untuk melakukan penelitian. Awalnya beberapa warga mencoba memperingatkannya. Mereka menceritakan semua kisah menyeramkan yang pernah mereka dengar. Namun Dimas hanya tersenyum.
Ia percaya bahwa sebagian besar misteri memiliki penjelasan yang masuk akal. Beberapa hari kemudian, ia mulai membersihkan bagian dalam rumah. Debu tebal menutupi hampir setiap sudut. Banyak perabot tua yang sudah rusak. Beberapa ruangan bahkan hampir tidak bisa dimasuki karena dipenuhi tumpukan barang yang telah lapuk dimakan usia. Saat sedang membersihkan salah satu lorong belakang, Dimas menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di balik sebuah lemari besar yang menempel pada dinding, ia melihat bagian kayu yang tampak berbeda dari sekelilingnya. Setelah lemari itu dipindahkan dengan susah payah, sebuah pintu besar mulai terlihat. Pintu itu terbuat dari kayu jati yang sangat tebal. Warnanya sudah gelap akibat usia. Debu dan sarang laba-laba menutupi seluruh permukaannya. Namun yang paling menarik perhatian adalah sebuah gembok besi besar yang masih tergantung di sana. Meskipun telah berkarat, gembok itu tampak luar biasa kokoh. Dimas memperhatikan pintu tersebut dengan saksama. Di bagian atasnya terdapat tulisan yang hampir tidak terlihat karena tertutup kotoran. Setelah dibersihkan perlahan menggunakan kain, akhirnya tulisan itu dapat terbaca. Tulisan tersebut hanya terdiri dari 2 kata. Jangan dibuka. Dimas terdiam beberapa saat. Tulisan sederhana itu justru membuat suasana terasa lebih misterius. Mengapa seseorang sampai menuliskan larangan seperti itu? Apa yang sebenarnya disembunyikan di balik pintu tersebut? Semakin lama ia memikirkannya, semakin besar rasa penasaran yang muncul. Untuk mencari jawaban, Dimas mulai bertanya kepada warga yang paling tua di desa. Setelah beberapa hari mencari informasi, ia bertemu seorang kakek berusia lebih dari 80 tahun. Kakek itu mengaku pernah mendengar cerita tentang pintu tersebut dari ayahnya ketika masih kecil. Menurut cerita yang diwariskan dalam keluarganya, pemilik rumah dahulu pernah memberikan perintah yang sangat aneh. Ia meminta agar pintu itu tidak dibuka dalam keadaan apapun. Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan, hanya sebuah larangan yang harus dipatuhi. Yang lebih aneh lagi, semua orang tampaknya mematuhi perintah tersebut. Puluhan tahun berlalu tanpa ada seorang pun yang mencoba membuka pintu itu. Kini, setelah 50 tahun, misteri tersebut kembali muncul ke permukaan. Kabar tentang penemuan pintu rahasia itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Warga mulai berdatangan untuk melihatnya. Banyak yang penasaran, banyak pula yang khawatir. Sebagian orang bahkan meminta agar pintu tersebut tetap dibiarkan tertutup. Namun rasa ingin tahu akhirnya mengalahkan ketakutan. Setelah berdiskusi dengan pihak desa dan beberapa ahli bangunan, diputuskan bahwa pintu itu akan dibuka secara resmi. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sejak pagi halaman rumah tua sudah dipenuhi warga. Semua ingin menyaksikan momen yang mungkin hanya terjadi sekali dalam seumur hidup mereka. Dimas berdiri di depan pintu bersama beberapa orang lainnya. Sebuah alat pemotong logam disiapkan untuk membuka gembok tua tersebut. Suasana terasa tegang. Tak ada yang banyak berbicara. Ketika mesin pemotong mulai bekerja, suara gesekan logam menggema di lorong yang sunyi. Percikan api kecil berhamburan. Beberapa menit kemudian, gembok yang telah mengunci pintu selama 50 tahun akhirnya terlepas. Semua orang menahan napas. Dimas menggenggam gagang pintu. Perlahan ia mendorongnya. Suara engsel tua yang berkarat terdengar panjang dan menyeramkan. Krek, debu berterbangan ke udara. Kegelapan ruangan mulai terlihat. Untuk beberapa detik, tidak seorang pun bergerak. Kemudian lampu sorot dinyalakan. Cahaya terang menyapu bagian dalam ruangan. Dan apa yang terlihat membuat semua orang terpaku. Ruangan itu dipenuhi puluhan peti kayu yang tersusun rapi dari lantai hingga hampir menyentuh langit-langit. Setiap peti memiliki nomor. Semuanya masih tersegel. Tidak ada tanda-tanda pernah dibuka. Banyak warga langsung berbisik-bisik. Mungkin ini harta karun, mungkin emas, mungkin sesuatu yang sangat berharga. Namun ketika peti pertama dibuka,
semua dugaan itu langsung runtuh. Di dalamnya bukan emas, bukan perhiasan, bukan uang, melainkan ribuan foto lama. Foto-foto itu tersusun rapi dalam album dan kotak penyimpanan. Ada foto keluarga, foto pesta desa, foto anak-anak yang sedang bermain, foto bangunan-bangunan lama yang sudah tidak ada lagi. Semua orang kebingungan. Mengapa seseorang menyimpan begitu banyak foto dalam ruangan rahasia? Peti kedua kemudian dibuka. Kali ini isinya puluhan buku harian. Semuanya ditulis tangan. Halaman demi halaman dipenuhi catatan rinci mengenai kehidupan sehari-hari selama puluhan tahun. Tanggal tertua berasal dari tahun 1930. Sementara catatan terakhir dibuat pada tahun 1971. Semakin banyak peti yang dibuka, semakin jelas bahwa ruangan itu bukan tempat penyimpanan harta karun. Ruangan itu adalah arsip raksasa. Sebuah kumpulan kenangan yang disimpan dengan sangat hati-hati. Dimas mulai membaca salah satu buku harian tersebut. Dari situlah perlahan misteri sebenarnya mulai terungkap. Pemilik rumah ternyata adalah seorang fotografer sekaligus penulis yang sangat mencintai sejarah desanya. Selama puluhan tahun ia mendokumentasikan hampir setiap peristiwa yang terjadi di sana. Ia memotret kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia mencatat perubahan zaman. Ia menyimpan cerita-cerita yang menurutnya penting untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Pada halaman-halaman terakhir salah satu buku harian, ditemukan sebuah tulisan yang membuat semua orang terdiam. Jika seseorang menemukan ruangan ini, berarti aku telah lama tiada. Simpanan ini bukan harta karun. Ini adalah kenangan. Jika tidak kusimpan di sini, semuanya akan hilang. Kalimat itu menjelaskan segalanya. Ruangan tersebut bukan dibuat untuk menyembunyikan kekayaan. Ruangan itu dibuat untuk melindungi sejarah. Namun ternyata misteri belum berakhir. Masih ada satu peti yang belum dibuka. Peti terakhir itu tampak berbeda dari yang lain. Ukurannya lebih besar, kayunya lebih tua, dan pada bagian atasnya terdapat tanda khusus yang tidak ditemukan pada peti lain. Dengan hati-hati peti tersebut dibuka. Di dalamnya terdapat sebuah kotak kayu kecil. Saat kotak itu dibuka, ditemukan setumpuk surat yang telah menguning dimakan usia. Surat-surat tersebut ternyata tidak pernah dikirim. Salah satunya ditulis untuk seorang wanita. Dari isi surat itu, terungkap sebuah kisah yang tidak pernah diketahui siapapun. Pemilik rumah ternyata pernah jatuh cinta kepada seorang wanita yang sangat ia sayangi. Namun sebelum ia sempat mengungkapkan seluruh perasaannya, wanita tersebut meninggal dunia. Kehilangan itu meninggalkan luka yang sangat dalam. Sejak saat itu, ia memilih hidup sendiri. Ia mengabdikan hidupnya untuk mengumpulkan dan menjaga kenangan. Karena baginya, kenangan adalah satu-satunya cara agar seseorang tidak benar-benar hilang. Beberapa minggu setelah penemuan tersebut, para ahli sejarah mulai mempelajari seluruh isi ruangan. Mereka menemukan banyak informasi berharga. Beberapa foto menjadi satu-satunya dokumentasi bangunan bersejarah yang sudah lama lenyap. Catatan-catatan dalam buku harian membantu menjelaskan berbagai peristiwa yang sebelumnya tidak pernah tercatat. Rumah yang selama ini dianggap angker akhirnya dipandang dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai tempat terkutuk. Bukan pula sebagai rumah berhantu. Melainkan sebagai penjaga sejarah. Sebagai tempat yang selama 50 tahun menyimpan potongan-potongan masa lalu yang hampir hilang ditelan waktu. Dan ketika semua misteri akhirnya terungkap, warga desa menyadari satu hal. Selama bertahun-tahun mereka takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami. Mereka membayangkan hantu, kutukan, dan rahasia mengerikan. Padahal yang tersembunyi di balik pintu itu hanyalah seorang manusia yang berusaha menyelamatkan kenangan. Seseorang yang takut sejarah akan dilupakan. Seseorang yang percaya bahwa masa lalu layak untuk dijaga. Dan mungkin itulah kejutan terbesar dari semuanya. Karena terkadang isi di balik pintu yang terkunci selama puluhan tahun bukanlah sesuatu yang menyeramkan.
melainkan sebuah kisah yang menunggu untuk didengar. Sebuah kisah yang selama 50 tahun terdiam dalam kegelapan, menunggu seseorang datang, dan akhirnya membukanya.